Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya izin ini kepada tim Kuanta, terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya gitu ya. Ada guru-guru saya ini, Bang Kodri dan Bang Habibi Suhab ya, dan seluruh founder Kuanta yang mudah-mudahan banyak amal jariahnya, luar biasa ya. Saya izin mendengarkan suaranya rekan-rekan semua ya, walaupun kameranya mungkin ada yang belum bisa on, atau lagi di toilet atau di mana, pokoknya dikeluarin suaranya lah ya. Saya doakan sehat semua Bapak Ibu semuanya. Suaranya dikeluarin semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang muslim, mari sama-sama kita mengawali dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi saya nggak tahu nih Mbak Bianda udah doa belum? Saya pengen kita doa ya. Doa untuk kesehatan, keberkahan tim Kuanta semuanya. Kita doakan juga rekan-rekan keluarga besar kita dimanapun berada juga diberikan kesehatan, keberkahan gitu ya. Tambah doanya lagi rezekinya berkah berlimpah, halal berkah berlimpah lagi gitu ya. Dan kita doakan yang sudah berkeluarga, keluarganya makin mesra, sakinah mawaddah warahmah, ya, umroh tiap tahun, haji kapanpun. Dan kita doakan yang belum menikah segera mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, nggak perlu pacaran. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Titip juga salam untuk kita doakan pemimpin-pemimpin kita baik di semua provinsi sampai presiden kita dan semua jajarannya agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil kebijakan keputusan untuk Indonesia lebih baik. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, saya biasa sebelum memulai activity, saya ada riset kecil-kecilan ya, research kecil-kecilan gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih jauh dan melihat apa ekspektasi Bapak Ibu di sesi saya yang sangat singkat ini, nggak sampai 1 jam ya, mudah-mudahan sebanyak-banyaknya mudah-mudahan informasi manfaat bisa saya share gitu ya. Jadi saya izin memulainya tadi dengan video gitu ya. Setelah video ada slide perkenalan, nama saya Arih Budi Utomo, Alfa Romeo India Hotel. Bapak Ibu bisa panggil saya Coach Arih, Mas Arih, Bang Arih, D Arih, pokoknya Alfa Romeo India Hotel gitu ya. Dan kalau di browsing arti Arih ini ternyata dicek di Google gitu ya, arti arih ini ternyata mengajak orang dengan tangan, dengan lidah, dengan belalainya menuju pada sesuatu. Ya. Jadi nama ini punya doa tersendiri, kekuatan menggiringnya sudah ada di nama Arih. Untungnya belakangnya Budi Utomo. Buat saya Budi Utomo ini adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik buat istri, buat orang-orang terdekat, buat masyarakat. Diaminkan dong suaranya, saya pengen dengar nih suaranya, bilang amin sama-sama loh, yang bilang amin. Amin. 1, 2, 3, mana suaranya, bilang amin dong, aminnya mana nih? Ada hampir Amin. saya pejabat di Indonesia, termasuk pejabat juga ya, Peranakan Jawa Batak, Bapak Bojonegoro, Ibu Sumatera, wajah agak-agak Korea dikit ya, dan lahir di Tanjung Gading, sama Bang Suhab ini satu sekolah, satu SMA gitu ya, sama Bang Kodri satu asosiasi, satu perjuangan, dan kalau boleh jujur saya ini masih juniornya Bang Kodri, jauh gitu ya. Jadi kalau mau berguru, bergurulah ke Bang Kodri ini, karena Bang Kodri ini guru saya gitu, dalam skill komunikasi gitu. Saya sebagai founder Redes Consulting, Executive Director TYPSS, dulu namanya Tantowi Public Speaking School, membantu institusi, public figure, personal national, multinational untuk meningkatin skill komunikasinya. So hari ini saya biasa mulai dari quotes yang saya bilang tadi, namanya Einstein, ya dia bilang kalau saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka 55 menit saya akan benar-benar berpikir tentang problem real di lapangan, baru 5 menit berpikir mengenai solusi. Ini sekarang perusahaan-perusahaan besar dunia pakai ilmunya Einstein nih, design thinking, design sprint, melakukan empathy lebih dulu, cek dulu usernya, memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan itu bukan hanya asumsi, bukan hanya pendapat kita, tapi make sure bahwa memang problemnya real, dan startup-startup melakukan ini semuanya. So saya mohon izin untuk ngecek Bapak Ibu semua, saya melakukan research, dan mudah-mudahan bisa ngikutin aturan main di kelas saya. Kelas saya yang pertama adalah let's have fun, mari bersenang-senang. Kedua adalah connect dengan saya. Yang ketiga adalah respect. Ya, respect dengan cara nanya-nanya yang baik, komen yang baik. Kalau bisa on cam lebih bagus ya, karena on cam ini lebih banyak makan kuota. Orang yang kuotanya habis dipakai untuk ibadah, nuntut ilmu, insya Allah Allah melipat gandakan pahalanya daripada yang setengah-setengah. So, Bapak Ibu sekalian, saya minta ketik di kolom chat dengan cepat. Saya research kecil-kecilan dulu. Udah pada makan malam belum? Jam 8 lewat. Ya, orang-orang Bapak Ibu udah pada makan malam belum? Ketik di kolom chat sudah belum? Saya cek dulu nih. Nutrisinya udah terpenuhi atau belum? Ya.
Oh, Bang Suhab belum, dia mungkin deg-degan ya, karena kemarin saya cancel 2 minggu lalu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa running ya. Oh, diet nggak apa-apa ya, kita sehat. Tapi kebanyakan sudah, ini yang ngetik baru 5 orang ya, ada hampir 90 orang nggak ngetik di kolom chat nih. Ayo, ini penting sekali nih. Respect itu adalah minimal jarinya bergerak untuk interaksi nih, penting untuk saya cek nih ya. Oke. Oke, yang sudah makan boleh diketik di kolom chat malam ini menu makannya apa. Nah, ini kalau sama saya kolom chatnya akan aktif untuk interaksi. Menu malam ini apa ini? Biasanya ada Sumatera Utara yang khas gitu ya. Silakan diketik di kolom chat. Menu makan malam hari ini apa? Ada mie Aceh, telur ayam, telur dan ayam, tempe goreng, podomoro, telur. Alhamdulillah ya. Saya doakan sehat semua, ikan sambelnya berkah semua gitu ya, dan tiap hari bisa menikmati berbagai macam hidangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sip. Bapak Ibu, karena jari-jarinya udah terkoneksi, saya pengen tahu, nanya lagi nih. Boleh tahu Bapak Ibu ini online dari daerah mana? Boleh dong daerahnya, saya pengen tahu nih dari daerah mana nih, hampir 100 orang ya, medannya daerah mana, Sidoarjo ada, Gudeg City, Jogja ada, Medan, Binjai, salam dari Binjai, Depok ada, Medan banyak ya, Tanjung Gading nggak ada nih, Tangerang, Bogor, Komplek Menteng, Menteng ini kampung halaman ya, Balige, Semarang, oke. Tangsel, Lubuk Pakam. Oke, Bapak Ibu boleh tahu nggak Bapak Ibu sekarang aktiviti hariannya apa? Apakah mahasiswa, mahasiswi, apakah karyawan, bisnismen, atau inovator, startup? Nah, saya pengen tahu nih, Bapak Ibu. Mahasiswi, telesurvei, karyawan swasta, dokter. Oh, dokter juga mau belajar pitching ya? Wow, memang perlu juga sih dokter, memang harus jago nge-pitch. Perawat, karyawan, sales, mudah-mudahan kepake banget. Tapi semuanya sekarang butuh skill sih. Kepala sekolah juga ada, oke. Nah, malam ini ekspektasinya dapat apa nih sebagai owner agency, sebagai karyawati, karyawan, kepala sekolah, sebagai guru, mahasiswi, karyawan swasta. Malam ini ekspektasinya dapetin apa? Ya, waktunya singkat. Mudah-mudahan harapan-harapan dan goals kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fatherman, ayah ya. Harapan dan ekspektasinya diketik. Apapun diketik aja ya. Mudah-mudahan Allah itu Maha mengabulkan doa. Mudah-mudahan kalau malam ini ya nggak tercapai 100%, nanti ditambah lagi sama Coach Suhab, Coach Habibie, tamu-tamu Kuanta yang tiap minggu akan ningkatin semuanya ya. Skill komunikasi tingkat tinggi. Asik. Pitching untuk beli produk saya. Komunikasi efektif berkualitas, mendapatkan cinta dari Allah, on cam dong ya. Allah kan cinta orang yang totalitas dalam ikut belajar gitu. Bidang pekerjaan sales saya sukses, lancar, closing ya, SDM meningkat, skill komunikasi lebih baik, bertambah pengetahuan, bahagia komunikasi dengan banyak orang, lebih komunikatif. Ini doa loh ya, diketik di kolom chat loh. Ini kan pengen jadi entrepreneurship, jadi ini ya, jadi pengusaha yang hebat gitu ya. Presentasi hasil laporan keren, ngobrol sama anak dan suami. Oke, suaranya dikeluarin semua, di-unmute, bilang amin sama-sama, kita aminkan supaya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya keluarin 1 2 3, mana aminnya? Mana Amin. aminnya? Halo, halo, mana Amin. Amin. Sudah diaminkan nih, dampak terbaik banyak orang, komunikasi dengan baik dan lain-lain. So, saya mohon izin. Amin, Rabbal Alamin. Amin. Baru datang aminnya. Saya mohon izin di materi ini saya insya Allah sampai jam 9:15 ya. Saya nggak tahu bisa atau tidak gitu ya. Tapi saya usahakan benar-benar 30-40 menit materi saya kelarin gitu ya. Setelah itu kita bisa ngobrol singkat ya. Bapak Ibu, saya mohon izin nih agak tancap gas kalau materi saya. Jadi mungkin ya kalau ada pertanyaan potong aja ya, atau kirim aja kolom chat, atau resen aja, atau nanya langsung aja ya. Jadi kelas kita santai banget, ini bukan kuliah, bukan apa, ini hanya jalan dari Allah untuk meningkatin kapabilitas kita. Oke, sob ya. Jadi silakan nanya ya. Saya pengen dengar suaranya dong. Setuju ya? Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja. Setuju semua? Setuju suaranya? Suaranya setuju ya? Oke. Tanya aja ya di kolom chat. Japri kalau malu private ke saya juga bisa ya, chat private. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan agak tancap gas, ada juga biasanya yang saya berikan. Di sini ada top 10 transferable skill atau skill yang dibutuhkan, dan communication skill ini menjadi salah satu skill yang menjadi top yang dibutuhkan gitu ya.
Dan Warren Buffett bilang kalau kita pengen punya value atau menjadi orang yang lebih bernilai 50%, lebih valuable dari orang lain, lebih bernilai dari orang lain, maka communication skill kita harus kita tingkatin terus gitu ya. Dan 70% CEO yang disurvei mengatakan bahwa public speaking presentasi itu modal dasar dari kesuksesan. Malam ini kita nggak belajar public speaking. Coach Shuhab udah ahlinya tuh public speaking. Malam ini kita nggak belajar presentation skill, bukan. Kita belajar presentasi yang sangat singkat, disebut dengan pitching skill. Jadi ini gimana presentasi sangat singkat disebut dengan pitching skill. Itu yang akan kita bahas gitu ya. Jadi hari ini saya pengen Bapak Ibu mengimprove kemampuan pitching untuk bisa sukses dunia akhirat, kira-kira gitu. Jadi pitching itu bukan matanya pitching kayak saya kan pitching terus nih. Bukan. Pitching ini adalah skill presentasi super singkat untuk bisa membuat orang lain itu tertarik membeli produk kita, percaya sama kita, kolaborasi sama kita, bahkan mungkin menerima kita sebagai menantunya. Nanti ada contoh videonya ya. So, prinsip pertama, jadi ini prinsip yang perlu diyakini. Ini kalau nggak yakin ya kita nggak bisa kemana-mana. Ini prinsip ini ibaratnya adalah pondasi dasar. Pondasi pertama yang saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah komunikator hebat, ahli strategi, ahli deal making, ahli negosiator, ahli orator, whatever, itu mereka semuanya tidak tiba-tiba langsung jago. Mereka berproses. Jadi kalau lihat Bang Kodri gitu ya, itu udah lebih jadul lagi ya, dari zaman baheula lah ibaratnya, dia udah ngomong terus sebelum saya dan Coach Suhab mungkin lahir di dunia persilatan ini. Jadi itu berlatihnya udah luar biasa jauh hari ya. Bahkan ada saya foto kayaknya nih zaman saya SMA beliau udah ikut training hipnoterapi macam-macam, pokoknya udah jadul banget dan itu berproses dan dulunya pasti amatir juga gitu ya. Yang kedua adalah communication skill is fundamental competencies. Siapapun kita, mau mahasiswa, mau pengusaha, mau karyawan, karyawati, communication skill ini butuh banget untuk kita bisa rise above the crowds atau menonjol atau sukses atau bisa meyakinkan ide kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah communication skill ini bukan tentang teori tapi tentang praktek. Jadi kalau teorinya mungkin banyak di kampus. Tapi saya kalau keliling ke berbagai macam organisasi, intinya adalah praktek. Cuma waktu kita singkat banget ya, saya nggak tahu bisa sempat praktek atau tidak. Dikit-dikit lah kita praktek ya. So ini adalah contoh pitching ke orang tua. Ini seorang anak yang dia pitching ke orang tua agar dibeliin gadget favorit. Materi yang disampaikan kayak key terms, teori dan lain-lain, harus punya banyak banget textbook, So ini cara dia agar dapetin iPad kesayangan kira-kira gitu. Nah ini ada satu lagi contoh pitching ke calon mertua. Bukan di survival lagi Pak, maksudnya kita berdua ini bukan mikirin survival lagi. Kalau finansial kan mikirin survival, gimana makan, gimana rumah, kita udah nggak di situ Pak. Kita mental kita sekarang udah ke gimana berkarya gitu. Kalau sekedar survival gitu, jadi tukang beca. So teman-teman, pitching ini bukan dipakai untuk di organisasi saja, bukan hanya dipakai pada saat kita ketemu klien saja. Ini bisa dipakai keseharian kita, ketemu Pak RT, Pak RW, ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu siapapun, gimana cara kita efektif agar membuat orang lain itu intinya kolaborasi, buy-in, beli produk kita, deal making yang hebat gitu ya. Nah saya izin jelasin, Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya dong. Kita boleh nggak muter-muter video study case pembelajaran gitu ya dalam waktu singkat ini, belajar sama-sama. Saya putar video dari film atau video dari yang menurut saya bermanfaat, saya share, saya putar di sini, boleh nggak? Halo, suaranya keluarin dong. Bapak Ibu boleh nggak? Halo, suaranya mana suaranya? Halo. Mana suaranya? Boleh. Muter-muter video nanti, setelah ini ada video juga satu yang saya putar. So Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi ya. Jadi pitching itu apa sih? Pitching adalah kesempatan kita untuk jualan, membuat orang lain buy-in tentang ide bisnis, gagasan, inovasi, produk dengan cara singkat gitu ya. Kepada siapapun, investor, customer, stakeholder, partner bisnis, tetangga, dibutuhkan teknik presentasi yang efektif untuk merebut perhatian mereka. Kadang juga nggak pakai slide, nggak cukup bikin slide. Tapi kalau pakai slide, ada nama istilahnya yang namanya pitch deck. Biasa startup itu nyiapin pitch deck. Apa itu pitch deck? Slide-nya atau bahannya atau kontennya di dalam slide yang kita siapkan. Nah, ada lagi yang lebih singkat dari pitching, disebut dengan elevator pitch. Ini adalah pitching yang sangat singkat. Kalau pitching rata-rata saya kalau sharing di perusahaan, kemarin saya baru sharing di PLN, sebelumnya di Telkom, itu biasanya 3 menit waktunya. Tapi elevator pitch ini hitungannya hanya detik saja, sama seperti kita naik lift atau naik elevator satu lantai. Nah, gimana caranya naik lift satu lantai, produk kita, jasa kita bisa deal. Nah, ini ada contohnya. Jadi saya izin menyampaikan video, ini adalah video real elevator pitch, ya, bagaimana bisa kreatif, to the point, bisa grab attention juga dari awal, bisa tertarik, dan bisa bikin jatuh cinta terhadap problem, solution, dan deal. Ini video, alhamdulillah saya
saya alhamdulillah tahun 2020 saya undang langsung Pak Sandi, waktu itu kita kolaborasi. Pak Sandi ini cerita bagaimana hidupnya berubah dengan skill elevator pitch. Ini true story dari Pak Sandi. Pak Sandiaga Uno waktu itu pernah terpuruk juga, pernah jual aset rumah, pernah jual perhiasan istri, pernah konflik besar gitu ya. Ternyata seorang Sandi pernah terpuruk juga gitu ya. Dan setelah 25 kali pitching, 25 kali meyakinkan orang gagal, ini orang selanjutnya yang terakhir ini adalah Pak Dahlan Iskan, dipaksa oleh istrinya janjian, enggak janjian ya, intercept Pak Dahlan Iskan untuk nawarin jasanya ya. Jadi ini memang sejarah Pak Sandi, bahkan di YouTube selalu diceritakan kejadian ini, yang akhirnya proyek ini pun dipiagamkan oleh Pak Sandi, mengingatkan dia bahwa saya pernah jatuh dan saya pernah melenting dengan skill komunikasi yang penting, elevator pitch. Saya izin share videonya, kita nonton sama-sama singkat ya, Pak Sandiaga Uno. Sorry. Loading dikit dia nih, sebentar. Oke, kita lihat videonya. Oke, sepertinya videonya ada problem sedikit. Sebentar. Saya izin untuk membuka file yang satunya. Oke. Sebentar, lanjutkan. Ini. Oke, ini dia. Bismillah ya, mudah-mudahan yang di sini videonya bisa terputar dengan lancar ya, kita lihat. Oke. Oke, wait a minute. Ini ternyata problemnya adalah di MacBook saya. MacBook saya ternyata full capacity gitu ya. Dan ternyata ini bikin berat semuanya. Ya, jadi saya mohon izin untuk ada satu file yang akan saya hapus dulu agar proses materinya bisa diputar. Oke, ini dia videonya. Sebentar, kita tonton sebentar karena menurut saya ini elevator pitch yang penting sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Oke. Sorry. Screen recording, oke. Screen recording. Quick time player, screen recording. Oke. Deliver great results. Silakan Pak Sandi. Baik, ini videonya kelihatan. Pada saat itu saya kesulitan mendapatkan waktu dari seorang CEO yang ada di papan atas, Pak Dahlan Iskan. Oleh karena itu saya menunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya saya mendapat kesempatan pada satu saat dia ada di kantor, tapi saya tidak ada janji. Saya menunggu, sekretarisnya bilang beliau sangat sibuk. Tapi saya beranikan diri untuk menunggu. Padahal ini bukan saya banget gitu loh. Saya orangnya yang datang pakai janji. Tapi ini udah kepepet banget, saya tunggu. Akhirnya beliau keluar, terburu-buru, saya intercept. Ini adalah salah satu ilmu mengintercept. Jadi intercept itu, saya ingatkan, 612 partisipan. Kita hanya punya split second untuk memberikan satu first impression yang baik, atau satu kesempatan pertama kita memberikan citra yang baik tentang diri kita sendiri. Jadi harus citra yang ingin saya berikan waktu itu adalah kesopanan. Saya bilang Pak Dahlan, saya tahu Pak Dahlan sibuk, saya hanya perlu waktu 3 menit. Itu opening speech saya. Pak Dahlan bilang, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Tapi kalau mau berjalan dengan saya ke bawah, saya akan dengarkan. So, you have the time. Tiba-tiba you have a slot of 3 minutes. Nah, you have to be prepared. Harus bersiap-siap untuk momen itu, karena moment of truth
datangnya itu tidak diduga-duga. Jadi kita harus terus berlatih. Seandainya moment of truth itu datang, kita siap. Nah, karena kebetulan waktu itu saya kepepet, dan saya sudah menyiapkan dan sudah mumbling dari malamnya apa yang ingin saya sampaikan ke Pak Dahlan, akhirnya saya gunakan kesempatan tersebut. Menunggu lift. Saya bilang, Pak Dahlan, saya tahu bahwa ada beberapa perusahaan Pak Dahlan yang sekarang membutuhkan jasa restrukturisasi. Kami dari perusahaan jasa keuangan, penasihat keuangan yang dapat merestrukturisasi perusahaan Bapak. Ting, lift terbuka, kita masuk. Liftnya kecil, hanya bisa masuk 4 orang. Saya, Pak Dahlan, dan ada 2 stafnya. Saya lanjutkan, di dalam lift. Hitungan di dalam lift nggak nyampe 60 second. Tapi saya bilang, Pak, Bapak tidak perlu bayar saya. Bapak hanya bayar saya jika restrukturisinya berhasil dan Bapak mendapatkan keuntungan. Wah, itu yang membuat dia kaget. Karena itu different, lain daripada yang lain. Konsepnya namanya no cure, no pay. Berarti tidak ada resiko untuk si CEO, sang pemilik perusahaan. Jika gagal restrukturisasinya, jika tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Wah, menarik ini. Bagaimana konsepnya? Nah, itulah konsep yang kita selalu pelajari. Bahwa saya bilang, kita akan melakukan restrukturisasi dengan step balance sheet, kita restrukturisasi, setelah itu cash flow kita perbaiki, dan kita akan mencari tambahan modal. Deal. Lift terbuka, kita sudah salaman. Jalan ke mobil, dia bilang, oke, urus sama staff saya. And the rest is history. 90 detik waktunya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Baik, 90 detik waktunya bagi Pak Sandi untuk bisa merubah hidupnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini true story gitu ya, bagaimana ternyata skill komunikasi yang dilatih ini bisa benar-benar membuat kita kita benar-benar bisa mendapatkan sebuah deal yang nanti akan menjadi manfaat buat kita. Nah, malam hari ini saya izin, mungkin nggak semua video bisa saya putarkan ya, ini berhubungan dengan dengan kondisi full. Bentar, saya pastiin dulu. Oh, bisa. Ternyata ada yang bisa diputar juga. Saya akan langsung berbagi bagaimana caranya kita bisa mengambil ilmu dari dari Pak Sandi tadi agar bisa membawa manfaat yang terbaik bagi kita, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara memberikan powerful pitching? Saya punya 3 step yang akan saya share malam ini, gitu ya. Yang pertama adalah energi. Jadi kita bahas energi dulu nih yang pertama nih ya. Energi ini intinya adalah kalau Coach Kodri bilang ada inner game, ada outer game gitu ya. Nah, saya menyebutnya energi ini inner game-nya kira-kira ya. Bagaimana Pak Sandi itu memperbaiki energinya ya. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu semua nonton di YouTube-nya Daniel Tetangga Kamu, di situ dibongkarlah oleh Pak Sandi bahwa sebelum ketemu Pak Dahlan itu Pak Sandi mengakui menjadi suami yang bisa dibilang ya kurang bertanggung jawab gitu ya, karena dia melakukan investment yang salah, rumah harus disita, minta perhiasan istri, bahkan Pak Sandi dalam kondisi yang udah minta ampun sama Mpok Nur lah kira-kira. Nah, energinya diperbaiki itu, ada permintaan maaf Pak Sandi, mengakui kesalahan, butuh support dari istri, minta masukan istri, dan istrinya support dia untuk menemuin Pak Dahlan. Mungkin doanya beda antara nemuin 25 orang yang sebelumnya dengan ketemu Pak Dahlan, karena ini ada doa istri, ridho orang tua, dan lain-lain. Jadi energi ini adalah masalah rasa. Belum tentu kalau kita yang mengintercept Pak Dahlan waktu itu gitu ya, sama-sama bahasanya sama-sama 90 detik, belum tentu kita jadi Pak Sandi gitu ya, belum tentu jadi Menteri Pariwisata sekarang atau Menteri paling kaya, belum tentu. Ada faktor energi, doa orang tua, dan lain-lain. Komunikasi adalah menghubungkan rasa. Artinya apa? Walaupun sama-sama dosen ngajar materi yang sama, walaupun sama-sama sales menjual produk yang sama, walaupun sama-sama mahasiswi presentasi laporan yang sama, hasilnya bisa berbeda.
gitu ya. Tergantung dari energi masing-masing individu. Kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya, khususnya komunikasinya dengan diri sendiri. Nah, ini bagaimana energi kita, mental kita, memanage energi, ini ngaruh banget ke keberhasilan kita, teman-teman ya. Dr. David Hawkins punya buku yang namanya Power versus Force, The Map of Consciousness. Semakin tinggi level energi, maka semakin baik pencapaian seseorang. Ya, level energi itu ada dibagi dua. Power itu artinya energi yang powerful, penuh keberuntungan, penuh keberkahan. Ini materi yang sering di-share juga oleh Pak Adi Ginanjar di ESQ gitu ya, bahwa sama-sama kerja, sama-sama sales, tapi ada sales yang penuh sukacita, penuh rasa syukur, penuh pencerahan, penuh rasa cinta dalam berkarya gitu ya. Tapi ada sales yang kerjanya memang ngamuk-ngamuk dulu terus gitu ya, force namanya. Takut, sedih, khawatir, bersalah, merasa tak berharga. Ini energi ini akan membedakan pencapaian nantinya. Jadi walaupun produknya sama, walaupun cashback-nya sama, walaupun slide-nya sama, hasil akhirnya bisa beda-beda. Ya, jadi teman-teman, energi ini ngaruh banget. Ya, ada salah satu cara untuk ngubah energi kita pakai power pose ditemukan oleh Amy Cuddy. Tangan kita di pinggang 2 menit aja langsung bisa bikin hormon nervous kita, kortisol, turun 15-20%, dan hormon testosteron, hormon antusias kita naik 15-20%. Jadi ada banyak cara untuk merubah energi kita, dari posisi duduk, posisi berdiri, pemanasan, warming up, mental kita dibentuk, dan lain-lain. Ini masalah inner game, self-talk, self-esteem, self-confidence, dan ini memang perlu dibentuk dengan jam terbang, dengan latihan. Pak Sandi itu nggak tiba-tiba keren ya, dia ibunya aja adalah salah satu trainer topnya John Robert Powers yang ngajarin mengenai grooming, penampilan, cara berdiri, cara dagunya di mana, bahunya di mana, itu belajar, itu aja masih gagal terus gitu ya, menemui 25 orang dan berhasilnya di Pak Dahlan. Artinya persiapan ini penting. Jadi kalau kita ngelihat top communicator seperti Bung Karno, kok nggak minder nemuin siapa, dia berlatih. Tugas kita adalah membuat semua yang penting itu jadi seru, dan jangan-jangan yang ditolak itu bukan pesannya, tapi orangnya nih yang memang energinya masih kurang, senyumnya nggak ada, ya karena quotes-nya bilang begini, it's hard to face the problem if the problem is your face. Berat kita menghadapi berbagai macam keadaan, jualan produk, kita meyakinkan dosen, meyakinkan tetangga, profesor, stakeholder. Kalau masalahnya ternyata bukan produknya, bukan slide-nya, bukan laporannya. Masalah utamanya ternyata wajahnya sendiri nggak ada harapan gitu ya. Jadi senyumnya nggak ada, semangatnya nggak ada, spiritnya nggak ada, tatapan matanya udah galau, sama dosennya udah penuh kebencian gitu ya. Itu semanis apapun pitching-nya sulit gitu orang menerima karena udah enek kira-kira gitu. Nah, ini mentor saya dan Bang Kodri, ada Pak Jamil, selalu sharing mengenai hukum kekalahan energi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, energi di alam semesta bersifat tetap, tidak pernah hilang, yang hanya berubah bentuk. Artinya energi yang kita keluarkan pasti kembali. Baik itu energi negatif, enak ya, atau energi positif. Nah, ini di Injil katanya ada namanya tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Di Hindu Buddha katanya ada karma baik, karma buruk. Bahkan orang yang hidupnya buruk, nanti reinkarnasinya juga semakin buruk gitu ya. Nah, kalau saya sebagai Muslim, saya pegang erat surat Al-Isra ayat 7. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in asantum li anfusikum, fa in asantum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan kepada orang lain juga kembali kepada kita. Artinya memang orang-orang yang banyak ngedilin, sales yang top, dosen yang keren, itu jangan-jangan juga sering berbagi energi positif. Kira-kira gitu. Dan energi positif ini ternyata di survei dari Harvard mengatakan apa? Kekebalan tubuh meningkat, mengurangi penyakit kronis, dan awet muda. Coba cek sekarang wajahnya di cermin atau di Zoom, awet muda nggak kira-kira? Atau banyak tekanan hidup? Dicek dulu. Tapi ini nggak ada wajahnya nih ya, tapi di foto ada lah minimalnya. Mas Bang Andi Kinaria ini kayaknya seger banget nih ya. Mudah-mudahan berkah nih Bang Andi nih ya. Oke, so nggak apa-apa ya. Yang penting sekali lagi kalau pitching ini tergantung siapa yang bicara nggak. Kebetulan Pak Sedi kan emang udah dikenal. Oh, langsung ada pertanyaan. Saya langsung jawab ya. Pitching ini memang sangat personalized, personal banget, customized ya. Jadi nggak bisa disamain cara Pak Sandi tadi, padahal belum tentu cocok kita gunakan. Ya, artinya apa? Skill-nya, cara approach-nya, deketin siapa, pilihan katanya, diksinya, timing-nya, ini memang beda-beda tergantung situasi. Orang yang paling keren di era sekarang adalah yang bisa melakukan personalized communication namanya. Jadi menyesuaikan dia ketemu siapa, bahasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa daerah, pakai bahasa sophisticated atau bahasa awam, bagaimana cara kita ngomong, ini ngaruh banget gitu ya. Jadi itu Mbak Novi, Pak Sandi ini belum dikenal waktu itu zaman 98 beliau belum terkenal, beliau sangat terpuruk, padahal juga nggak kenal Pak Sandi.
Tapi begitu digali di Dahlan Iskan Way, saya nonton YouTube-nya Pak Dahlan, ya ternyata Pak Dahlan itu juga sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan vendor strukturisasi keuangan yang amanah, yang soleh, dan Pak Sandi hadir. Nah, kira-kira gitu ya. Ini berarti doa yang bertemu, ya. So, ini ngaruh banget energi teman-teman. Jadi apapun skripnya, apapun jualannya, apapun konsepnya, kalau bapak ibu kita udah nggak ridho, gitu ya, itu berat tuh. Ya, kalau istri kita udah doain nggak bakal laku loh, gitu ya, udah berat tuh jualan kemana-mana. Tapi begitu orang tua ridho, sedekahnya mungkin lagi banyak-banyaknya, istri mendoakan, maksiatnya dikurangi. Entah kenapa baru ngomong pitching dikit aja deal, kira-kira gitu ya. Karena energinya penuh dengan keberkahan. So teman-teman jangan dianggap remeh energi ini, makanya saya tempatkan di posisi yang pertama ya. Nah, yang kedua saya sebut dengan easy. Nah, easy ini maksudnya apa? Mudahkan orang lain paham apa yang kita tawarkan. Ya, kadang-kadang kita muter-muter. Nah, ini kita perlu skill kemampuan delivery yang powerful. Elemen communication-nya adalah, ini selalu dipakai di mana-mana, elemen Mehrabian, visual, vokal, dan verbal. Ya, pilihan kata, intonasi yang digunakan, sampai penampilan kita. Mudahkan orang paham bahwa, oh kita jualan produk apa. Gitu ya. Connect dengan penampilan kita. Nah, ini ada film The Wolf of Wall Street. Ini film yang mengajarkan pentingnya kekuatan intonasi kita. Di film ini dijelaskan bahwa cara membuat orang lain respect kepada kita, caranya adalah lewat intonasi suara. Karena mereka menelpon kliennya lewat telepon, mereka hanya punya kekuatan intonasi untuk meyakinkan customer-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kemampuan vokal kita ini ngaruh banget gitu ya. Dan kalau kita lihat mereka, walaupun lewat line telepon, penampilan mereka itu rapi. Grooming-nya itu pakai jas rapi, pakai dasi, bahkan padahal lewat telepon doang. Nah, kita yang sering ketemu klien lewat Zoom, lewat Google Meet, ketemu langsung, kadang-kadang nggak memperhatikan sisi penampilan. Padahal grooming ini begitu berpengaruhnya terhadap first impression. Ya, there is no second first impression. Nah, mereka berlatih pakai skrip. Mereka berlatih mati-matian berbulan-bulan, Bapak Ibu. Yang bikin intonasi kita powerful ternyata ada 3, kata Jordan Belfort. Ini dimainkan oleh Leonardo DiCaprio berdasarkan true story ya. Klien bisa deal ratusan miliar, 3 menit deal ratusan miliar. Yang pertama adalah sharp as a tack, tajam seperti paku. Pesan sama seperti Pak Sandi tadi, kita perlu to the point pada saat approach orang. Yang kedua adalah kalau Bang Kodri bilang apa ya? Pokoknya message atau goal-nya itu harus clear. Nah, kira-kira gitu. Mirip nih, ya. Yang kedua adalah enthusiast like hell. Spirit Bapak Ibu sekalian pada saat berinteraksi dengan orang itu kelihatan mana yang powerful, mana yang tidak. Yang terakhir adalah expert. Expert ini bukan ahli, saya mengartinya bukan ahli di itu bukan, tapi dia meyakini apa yang dia sampaikan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena orang yang ragu-ragu beda sama orang yang yakin, kira-kira gitu ya. So Bapak Ibu, ini ada kekuatan vokal. Elemen air ini elemen friendly. Ini kalau praktek, ini sebenarnya harus on cam semua. Saya cek ya, kalau on cam semua kita praktek, kalau enggak saya jelasin aja gitu ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik, saya cek kalau on cam kita praktek. Minimal 2 halaman on cam kita praktek, kalau enggak saya akan sharing aja knowledge-nya ya. Saya kasih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, mau praktek nih. Banyak yang on cam. Mbak Novi on cam, Mas Kholis on cam, Mas Abu Atif on cam, Mas Ridwan on cam, Mbak Nuriana on cam. Oke, kita praktek dikit ya. Mas Rizal on cam ya, dengan tangannya di atas kasur ya. Nggak apa-apa Mas Rizal, nanti yang penting dipraktekkan intonasinya ya. Oke. Karena saya lihat halaman 2 juga banyak yang on cam gitu ya. Terima kasih banget. Kita mulai latihan elemen air. Elemen air ini yang sering saya share, elemen yang bikin orang lain itu langsung cepat menerima kita, friendly, dan enak didengar suaranya. Ya, saya alhamdulillah semester 1 dulu nggak sengaja daftar di radio Suara Gama di Jogja gitu ya. Alhamdulillah dari banyak kandidat terpilih gitu. Iseng-iseng aja dulu Bang Kodri ya. Ternyata di situ justru dilatih elemen friendly ini. Elemen yang membuat saya bisa menggunakannya di grup Astra dulu, menjadi inovator, tanding, sekarang juga dipakai untuk ngedilin berbagai macam proyek ya. So, Bapak Ibu, saya mohon izin kita praktek elemen air. Ada 2 teknik yang digunakan, ini harus on cam memang, karena saya akan melihat wajahnya. Ingat sekali lagi, kalau wajahnya nggak ada harapan, kita berat untuk jualan apapun. Jadi memang on cam ini adalah salah satu hal yang penting untuk melihat ekspresi Bapak Ibu semua. Oke? Ada 2 teknik di elemen air, namanya smiling face dan smiling voice. Smiling face adalah wajahnya itu mic-nya belum on, wajahnya udah penuh dengan rasa syukur, happiness, energi tinggi gitu ya. Jadi seger banget lihat senyumannya. Orangnya memang mahal, belum ngomong aja udah kelihatan ini mahal nih.
Ini orang ini valuable nih. Ini orang tulus mendoakan nih. Ini orang emang produktivitasnya tinggi nih. Ini orang emang kayaknya kalau datang nggak jadi solusi, bukan mukanya jadi sumber masalah. Kan ada orang ya belum ngomong udah ini sumber masalah nih, ini mati nih, ini kayu laut nih gitu ya. So Bapak Ibu sekalian, mulainya dengan smiling face. Smiling face itu senyumnya kayak Bang Kodri sama Coach Suhab ya. Jadi giginya kelihatan dan segar. Kalau bisa deepnya, dalamnya itu inner game-nya itu mendoakan orang lain kalau bisa. Ya itu lebih keren lagi. Ya banyak orang dimarahin bos karena dia senyum manis, dalam hati benci banget sama bosnya, kira-kira gitu. Ya. Jadi di depan manis, dalam hati itu penuh dengan doa-doa keburukan. Ini nggak sinkron gitu ya. Mukanya manis tapi hatinya benci, nggak bisa. Rasulullah itu senyumnya ya benar-benar senyum doa, senyumnya benar-benar sedekah, senyumnya benar-benar indah gitu ya. Karena dari hati senyumnya juga tulus mendoakan, bahagia dan bersyukur gitu ya. So, saya pengen Bapak Ibu on cam, saya pengen lihat wajah smiling face-nya. 1, 2, 3 senyum yang paling manis sekarang. Oke, tahan. Bang Andi udah manis, paling manis Bang Andi gitu ya. Ini kayak Bang Ridwan harusnya ini ya. Pas Mas Abu Atif. Nah, oke, saya lihat senyumnya minimal kelihatan gigi ya. Jadi senyum yang sumringah itu giginya kelihatan kayak Bang Ridwan ya. Kayak Mbak Rizky Situmorang. Giginya kelihatan lulus semua nih ya. Yang belum lulus ini Bang Bobi belum lulus ya. Bang Adli belum lulus. Bang Fatahillah coba senyumnya manis. Oke. Nah, sekarang teknik smiling face kita kombinasikan dengan teknik smiling voice. Ya, ini sebenarnya kalau kayak Kak Bianda sebagai MC itu senyumnya itu harus 100% tuh, nggak boleh lepas senyum dari wajahnya sebagai seorang MC dan moderator. Jadi memang senyum terus. Namanya teknik smiling voice ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ikuti saya. Coba ngomong sambil tetap jaga senyumnya ya. Minimal 4 detik pertama dijaga senyumnya semua. Ini saya mute aja semua, tapi senyumnya dipertahankan ya. Ikuti kata-kata saya. Siap-siap ya, siap-siap ya. Senyum manis, senyum manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum manis 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Ternyata bisa juga loh dipertahankan senyumnya. Karena assalamualaikum itu doa, selamat pagi itu doa. Kita apresiasi orang doa. Coba ikuti lagi senyum saya ikuti lagi. Sekarang ngomong sambil dipertahankan senyumnya. Ikuti kata-kata saya. Saya doakan semua rekan-rekan sehat walafiat. 1, 2, 3. Bang Bobi kehilangan senyumnya, Bang. Udah agak angker ya. Dipertahankan senyumnya ya. Emang ini latihan ya. Oke, terakhir senyum manis saya. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir tepat waktu. 1, 2, 3 senyum manis. Oke, sip. Ini disebut dengan elemen air ya. Ada elemen api. Ini gampang orang Medan ya. Ikuti kata-kata saya, Semangat pagi. 1, 2, 3. Mana suaranya? Oke, selamat datang. 1, 2, 3. Turunkan dari kursi ya, mirip gitu ya kira-kira suaranya suara orator, suara demo. Ini elemen api, gayanya warrior bertenaga. Yang ketiga disebut elemen udara, elemen wizard. Ini kalau pitching seperti Jordan Belfort, ini penting banget skill kita elemen wizardnya. Ya, ikuti kata-kata saya Bapak Ibu, pelan-pelan, mukanya agak-agak kayak penyihir sedikit, ekspresinya agak mendayu-dayu, tapi bikin orang kepincut dengan kita. Yuk, ikuti kata-kata saya, siap-siap. Ikuti kata-kata saya, siap-siap. Data yang kami temukan di lapangan, Bapak Ibu, ternyata 1, 2, 3. Ada kejadian yang aneh banget nih, ternyata di lantai 2. 1, 2, 3. Bu Sariwida ini ya ekspresif banget ya Bu, udah mirip ini ya pesulap merah, ini pesulap hitam kayaknya ya. So ini apa namanya teknik storytelling namanya udara. Yang terakhir elemen bumi, ini elemen karismatik. Ikuti kata-kata saya. Sambutan pertama dari Bapak Gubernur. 1, 2, 3. Oke, very good. Vokalnya udah keren. Tapi kita nggak cukup latihan vokal, visual juga penting, penampilan kita, grooming kita, bahu kita, cara kita tampil, dan bahasa tubuh kita. Body language penting. So, Bapak Ibu, saya pengen kita nyoba praktek lagi, tapi kali ini bicara dengan bahasa tubuh. Karena pembicara hebat itu 1 menit 25 kali bergerak gesturnya. Ya, mau Obama, kayak mau Najwa, kayak mau Tanto Yahya, kayak mau Kodrisha, kayak mau Habibie Suhab. Mereka tuh 1 menit 25 kali bergerak gesturnya. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saya
sekarang ngomong tapi gesturnya juga keluar. Senyumnya dipertahankan masuk ke elemen air. Siap-siap ya, kita praktek tapi tangannya kelihatan. Mana tangannya, mana tangannya, mana tangannya, jempolnya, mana jempolnya, coba jempolnya siapa yang lihat jempolnya? Jempol mana jempol, 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 jempol. Oke. Sip. Ikuti kata-kata saya plus gerakin tangannya. Siap-siap. Semangat pagi, selamat datang. 1 2 3. Oke. Tangannya dibuka, open hand, ikuti kata-kata saya. Senyum ya, senyum. Terima kasih Bapak Ibu semua hadir tepat waktu. 1 2 3 senyum. Mas Irhamsyah Naibahu lolos ya, bisa ke Abang None Jakarta ya, lolos ya. Elemen ketiga, elemen udara storytelling. Wizard tadi, ikuti kata-kata saya agak-agak, kata jarinya agak main. Ternyata Bu, info yang kami dapatkan di lapangan, 1, 2, 3. Oke, ini suara storytelling, biasa dipakai untuk menggibah orang, jangan gunakan untuk maksiat saja, untuk gibah di padang mahsyar berat dosanya, mending digunakan untuk kita meyakinkan produk kita. Dan yang terakhir, elemen bumi, tangannya dibuka. Bapak Ibu, yang pertama sambutan dari Bapak Direktur, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong, yeay, keren ya, vokalnya keren, gesturnya keren. Sekarang tinggal kita belajar bahwa pitching, tadi kan Pak Sandi first impression adalah ramah ya. Itu bahasa tubuhnya diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngomong pitch deck, orang presentasi di startup itu ada cover slide, ada problem, ada solution, ada why now. Ini dipikirin semua Bapak Ibu. Setiap pitch deck ini dipikirin agar penyampaiannya powerful gitu ya, sampai financial investment, tim mereka juga dipikirin. Ini kalau pitch deck dikumpulkan itu sama ya, dari mulai 500 startup, Gai Kawasaki, Airbnb, mereka ada problem and solution. Jadi memang mirip kayak Pak Sandi tapi mungkin lebih panjang waktunya 3 menit. Nah, ini ada drakor yang sempat ramai 2020. Saya sering putar video ini untuk kita lihat bahwa pitching itu ternyata kelihatannya simpel 3 menit, tapi di baliknya persiapannya luar biasa Bapak Ibu. Nggak main-main ya. Kita lihat ya, ini adalah drakor tapi ini adalah simulasi pitching 3 menit. Ya, kita begini. Bapak Ibu rata-rata bukan orang Korea, saya coba untuk terjemahkan dari bahasa Korea ya. Izin untuk membongkar apa yang disampaikan secara komprehensif gitu ya, karena memang saya ada wajah-wajah agak Korea Utara tapi ya. Oke, so kalau kita bongkar, mereka punya simple statement yang kuat. Saya Sodalmi dari Samsung Tech, perusahaan yang akan merubah dunia dengan artificial intelligence. Jadi simple statement yang bikin grab attention dari awal. Mereka juga melibatkan audiens, kalau kita nonton drakornya lagi dari awal, ada interaksi di awal. Saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, kira-kira orang yang kembar identik tanda tangannya sama nggak? Nah, ada interaksi. Sama nggak ya? Tidak, mereka berbeda Bapak Ibu. Ditambah riset lagi dibilang bahwa riset di Amerika Serikat menyatakan tanda tangan setiap orang pasti berbeda. Dan problemnya langsung disampaikan. Bank menggunakannya sebagai alat verifikasi. Padahal tanda tangan gampang dipalsukan, pemalsuannya hingga 8%, dan ahli yang menganalisanya hanya sedikit, cuma 20 orang. Nah, mereka problemnya disampaikan dengan jelas. Mereka bilang solusinya adalah bagaimana jika artificial intelligence mengisi kekurangan para ahli, membantu verifikasi. Tanda tangan asli palsu bisa dipelajari oleh artificial intelligence. Mereka demo, ada 10.000 tanda tangan, mereka bisa cek akurasinya 99,8%. Mereka sampaikan potensi marketnya, ini bisa digunakan banyak hal, bukan hanya untuk bank, tapi bisa untuk security, kesehatan, pabrik pintal, self-driving, dan lain-lain. Mereka juga sampaikan harapannya di sandbox mereka bisa dapat funding, dapat tempat untuk berjuang. Mereka bikin skrip, mereka berlatih, ada mentornya tadi di videonya, Pak Han namanya, mereka bikin brainstorming untuk penyampaiannya powerful. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyampaiannya kelihatan keren, Pak Sandi kelihatan cuma 90 detik, tapi di balik itu ada riset mendalam, Bapak Ibu ya. Jadi nggak sembarang Pak Sandi nggak tiba-tiba langsung bisa lancar. Dia brainstorm dulu, Pak Dahlan Iskan ini ada masalah apa di perusahaannya. Dicek, ini kira-kira Pak Dahlan ini apa yang dipedulikan saat ini ya. Tantangan terbesarnya Jawa Post Group ini apa ya. Mereka ini orang konservatif atau inovatif ya. Pak Dahlan ini orang teknis atau orang yang pengen tahu detail cara kerjanya ya. Fokusnya di revenue atau tertarik sosial dan dampak lingkungan ya. Ini tiap orang benar-benar dipikirin Bapak Ibu, diperhatikan mau siapa ketemu itu benar-benar di design thinking dulu, di design print, di empathy dulu. Teoritis orang praktisi. Jadi benar-benar dicek siapa yang dihadapi. Kemudian simple statement tadi. Kami adalah Samsung Tech, perusahaan yang akan mengubah dunia dengan artificial intelligence. Jadi mereka benar-benar berpikir bidang produk saya apa ya? Apa problem yang saya pecahkan ya, apa value yang saya berikan ya, dan mereka nggak mendeskripsikan produk, mereka bisa menceritakan misi inovasi. Kami WeTransfer, misi kami adalah memungkinkan transfer yang mudah dari satu ide, satu pikiran kreatif ke banyak pikiran. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka memikirkan kata-kata yang tepat untuk bikin orang tertarik.
Problemnya juga dipikirin benar-benar dari hasil mereka riset dan validasi. Siapa yang mengalami problem, seberapa besar marketnya, apa akibat dari problem, kehilangan waktu kah, kehilangan uang kah, kehilangan pelanggan kah, lebih banyak administrasi kah, lebih kompleks. Mereka pelajari semua dan mereka brainstorming. Ada dampak sosial atau lingkungan, dan mereka membuat sebanyak mungkin ide, nanti dipilih untuk mereka sampaikan. Ya. Produknya, solusinya juga mereka pikirin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh solusi atau produk kita? Ini produk fisik, digital, online, produk apa nih? Siapa yang membantu, teknologi, apakah membuat lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih hemat, apakah mengurangi pemborosan, baik bagi lingkungan, dan apa yang unik. Jadi Bapak Ibu memang dipikirin. Cara mereka demo juga bagaimana simple gitu ya. Apa cara terbaik untuk mendemokan produknya. Kemudian ada film animasi atau prototype untuk menunjukkan produknya, ada tampilan produk, film di layar, sampai mereka hati-hati banget melakukan demo langsung kecuali yakin 100% berhasil. Mereka juga berpikir mengenai apa keunikan. Jadi benar-benar dipikirin keunikannya. Apa yang membuat produk kita menonjol dari kompetitor, ada teknologi unika, ada kerjasama khusus kah, ada kreasi bersama, perjanjian yang keren, bagaimana dengan kompetisi saat ini, apa yang berbeda dari solusi saat ini, sampai apa fitur terbaik mereka yang membedakan dari pesaing. Ini dipikirin benar-benar Bapak Ibu. Ya. Dan impact-nya juga dipikirin, apa ya impact dari produk kita, dampak sosialnya apa, mereka hitung juga dampaknya, berapa orang yang terbantu, apa perbedaan yang terjadi, perbedaan spesifiknya apa, dan bagaimana bisa tumbuh eksponensial. Timnya juga dipikirin, ya apa yang buat tim kita unik gitu ya, apa yang menghubungkan masalah antar tim, apa yang istimewa, sampai apa yang berkesan yang bisa kita ceritakan. Tadi dia ceritain bahwa mereka nggak tidur beberapa hari untuk bikin pitch deck-nya gitu ya. Kemudian mereka brainstorm, kenapa saya jualan ini? Mereka mengambil langkah mundur, mulai dari kenapa aku melakukan ini, why, kenapa aku pribadi semangat, ya, kenapa bisa memiliki pengalaman pribadi tentang masalah ini, apa yang mendorong sebagai pribadi. Ini kalau disiapkan Bapak Ibu, kita ngobrolnya nanti sangat tajam, powerful, dan to the point, gitu ya. Dan mengapa ini penting? Sampai mereka berpikir mengenai closing-nya, end statement-nya, ya. Bagaimana mengakhiri 3-4 kalimat akhirnya? Apa yang ingin mereka ingat? Apa ajakannya? Apa simple statement yang bisa dilakukan sampai mereka mengucapkan terima kasih. Ini semua direkam, dilatih berkali-kali. Yang terakhir Bapak Ibu adalah efek. Efek ini simple, tampil online, pitching online sama offline beda seninya. Kalau offline itu ketemu langsung, perhatikan juga ada mic, sound system, dan lain-lain. Apakah tampil di panggung atau ketemu one-on-one. Kalau online, pencahayaan penting, jangan gelap banget Bapak Ibu. Jangan sampai wajah kita yang udah manis, nggak ada harapan karena terlalu gelap. Pakai lampu tambahan supaya lebih charming lagi gitu ya. Jangan terlalu terang dari atas, namanya investigator, dari belakang namanya backlight, buronan, pakaian jangan norak banget, dan jangan terlalu banyak tanaman yang mengganggu. Virtual background diperhatikan agar profesional, dilihat itu enak, nggak menjijikan, dan positioning online itu paling bagus, di atas kepala ada headroom, posisi kita pas di tengah, kontak kita sama tingginya dengan kamera, dan nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Nah kalau udah keren semua, kita pakai skill namanya show one tell one. Ini Steve Jobs paling jago nih, show one tell one. Dia menyampaikan satu persatu. Jadi seperti saya yang sampaikan namanya show one tell one, satu persatu, membuat orang lain fokus. Ini Steve Jobs nih paling jago untuk bisa menyampaikan istilahnya show one tell one. Ya, Sodalmi juga pakai show one tell one. Kita lihat bagaimana Steve Jobs mempresentasikan MacBook Air. Kalau nggak salah MacBook Air ini, sebentar, ini saya pastikan dulu videonya keputar nggak? Oke. So, dia menyampaikan poin-poin, tapi dia menyampaikan satu persatu Bapak Ibu. Dan dia sekarang akan bahas ketebalan MacBook Air. Waktu dia menyampaikan ketebalan MacBook Air, dia menyampaikan satu data, kemudian data kedua, data ketiga, dan lain-lain. Data pertama dia sampaikan, ini adalah laptop tertipis di dunia saat ini milik Sony, tebalnya 1,2 inch sampai 0,8 inch. Data pertama. Data kedua dia sajikan, dan ini adalah ketebalan MacBook Air, keluar MacBook Air, 0,7 sampai 0,1, 0,2 kalau nggak salah ya. Dan dia sampaikan lagi, bahkan bagian paling tebal dari MacBook Air tetap lebih tipis dari bagian tertipis dari Sony. Dia balik datanya, orang lebih terpukau lagi. Terus gambarnya dirubah jadi amplop, dan amplopnya diambil di meja, dan dia keluarin produknya. Ini bikin orang nggak sabar untuk nyicil MacBook Air. So, let's take a look at the thinness first. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. .76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now, I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here.
So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. Bapak Ibu, saya bukan sales Apple, ini hanya study case untuk kita mempelajari bagaimana mereka menghipnotis orang gitu ya, bagaimana Steve Jobs latihan 3 bulan untuk presentasinya bisa memukau. Udah 9:15, waktu saya habis gitu ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan kesimpulan. Setelah ini mungkin bisa masuk tanya jawab ya, kita ngobrol. Jangan lupa Bapak Ibu gunakan 3 step ya. Yang pertama, energi Bapak Ibu ini nggak bisa bohong, keberkahan, kebaikan, senyuman, hubungan suami istri seperti Pak Sandi dan Pok Nur akhirnya bersatu padu untuk sama-sama berdoa membangkitkan ekonomi keluarga gitu ya. Ini ngaruh banget apalagi dengan orang tua. Mudahkan orang lain paham terhadap penyampaian kita. Ini latihan verbal, vokal, visual, skrip, semuanya brainstorming. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Ini latihan Steve Jobs aja latihannya 3 bulan Bapak Ibu sebelum dia present sesuatu. Dan terakhir ternyata ada efek ya. Kita latihan dengan tampil online, offline, hybrid dan lain-lain. Bapak Ibu, there is no second first impression. Perbaiki semuanya. Saya doakan Bapak Ibu dimanapun tampil semakin berkah, bisa pitching dimanapun, menjadi deal maker yang handal dan sukses dunia akhirat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Mbak Bianda untuk mungkin ngobrol-ngobrol ya dan nanya-nanya Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya extended lah kira-kira, bonus session ya, added value. Silakan Mbak Bianda. Oke, terima kasih banyak Coach Ari udah menyampaikan. Jangan lupa senyumnya. Oke, terima kasih banyak Coach Ari. Yang pastinya ilmu-ilmunya ini sangat bermanfaat banget pastinya buat kita semua yang udah hadir hari ini. Nah, sebelum masuk sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Coach Habibie Suhab. Silakan Coach. Insyaallah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya di akhir ini ya Coach. Iya. Mesti ada juga kata sambutan ya seperti acara kenegaraan ya Coach Ari ya. Iya, terima kasih Coach Ari. Jadi ini Coach Ari ini memang waktunya padat sekali rekan-rekan sekalian ya. Jadi dari beberapa kali pending terus, bahkan minggu lalu tiba-tiba beliau sedang berangkat mau keluar kota ya tadi ya kemarin ya Coach Ari ya. Jadi akhirnya ya kita culik terus lah sampai ke Medan pun kadang-kadang mau saya culik nggak bisa juga ya. Akhirnya bisa diculik di kelas online dulu, oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, terima kasih jazakumullah khairan buat teman-teman sekalian, rekan-rekan sobat Kuantai luar biasa yang stay tune terus setiap Rabu malam. Rata-rata peserta itu berkisar antara 70 sampai 100 orang tiap minggunya. Nah, harapan kami ya, kita punya energi untuk membangun bangsa, gitu ya Coach Arya. Kita punya energi untuk saling berbagi, di mana seperti yang dikatakan hukum kekalahan energi, bahwa kita ketika menabur energi positif, menabur kebaikan, maka akan kembali pada kita. Nah, untuk itu teman-teman sekalian yang sudah setiap Rabu malam atau baru yang pertama kali mengikuti acara acara Speak to Lead yang diadakan oleh Kuanta, mohon sudi kiranya untuk yang pertama sekali men-share, silahkan berbagi step informasi yang kita sampaikan, kita berikan melalui WhatsApp, melalui Instagram, itu dibagikan ke teman-teman yang lain agar semua juga bisa mendapatkan manfaatnya rekan-rekan sekalian. Karena tujuan kita itu berbagi, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi amal buat kita sampai akhirat nanti. Nah, kemudian yang kedua, silahkan untuk terus aktif di IG kita dengan follow IG Kuanta, dan juga follow boleh dengan senang hati follow IG-nya Coach Ari Budi Utomo. Beliau tuh statusnya tuh keren-keren ya. Saya selalu setiap hari melihat story-story beliau yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kebermanfaatan. Kemudian teman-teman silahkan follow juga IG-nya Coach Kodrisyah dan IG-nya saya tentunya teman-teman sekalian, dan kita akan saling follow di mana kebermanfaatan itu sudah diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk saling berbagi. Oke, terima kasih Coach Ari Budi Utomo atas waktu kesempatannya. Teman-teman sekalian, ini langka sekali ya. Jadi kalau bisa nih silakan sodorkan pertanyaan sepuasnya ya. Sampai jam 12 pun jadi ya Coach Ari ya. Oke ya, sampai jam 12 malam kita standby nih karena materi benar-benar bermanfaat, langsung praktek tadi. Ya, 1 jam saja itu sudah
powerful banget ya, dan akan lebih menarik lagi ketika kita sharing-sharing tanya jawab rekan-rekan sekalian. Oke, maka saya kembalikan kepada host kita, Saudari Bianda, senyumnya Bianda ya, langsung praktek nih ya, untuk kembali membawa sesi tanya jawab. Terima kasih Coach Ari Budotomo, terima kasih Coach Korisha dan teman-teman sekalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Habibie. Ya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Coach Ari, silakan langsung tanya, boleh aja langsung nanya, hidupin mikrofonnya, atau boleh juga ketik di kolom chat. Kesempatan cuma datang sekali. Ayo. Sorry, tadi saya ini Bianda, saya mute semua. Sekarang udah boleh unmute semua ya. Tadi belum bisa di unmute ya. Oke. Silakan rekan-rekan semuanya yang mau nanya sebanyak-banyaknya. Yuk kita batasi 2 kloter kali ya. Kloter pertama dan kloter kedua. Ayo kloter pertama siapa nih? Ini bentar, ini Pak Adi ya, udah unmute ya Pak Adi ya? Sudah. Oke, kita tunggu Pak Adi. Ada yang mau nanya lagi? Silakan, nih saya spotlight. Ada yang mau nanya lagi, dipersilakan. Saya saking nikmati malah nggak kepikir mau nanya, Coach. Lagi nikmati malam ini. Oh, kirain ini udah unmute, udah mau nanya. Oke, silakan yang mau nanya apa aja ya, dipersilakan. Mungkin bisa 2 penanya dulu kloter pertama, kemudian 2 penanya lagi. Nggak harus on cam, yang penting suaranya kedengeran. Ini ada pertanyaan dari Mbak Asi nih. Coach, kelemahan saya adalah gigi saya ada yang palsu, jadi saya tutupi boleh kalau senyum saja enggak? Kebetulan istri saya dokter gigi spesialis Bu Asi Tegal, nanti bisa konsultasi juga. Loh kok jadi jualan ya? Enggak. Ya ini bisa diakalin gitu dengan yang penting ada ujung bibirnya itu agak ke atas dikit ya, nggak harus giginya kelihatan full. Yang penting suara smiling voice itu akan bikin orang kemungkinan dealingnya jadi lebih tinggi gitu ya. Dari riset mengatakan, Vanessa Edwards bilang orang yang ada senyuman pada saat dia ngobrol atau interaksi itu ada efek yang bikin dealnya itu jadi lebih tinggi, rate probability-nya. Jadi jangan sampai gara-gara mungkin ada gigi palsu gitu ya, jadi mukanya cemberut terus atau mulutnya nggak ngebuka, artikulasinya nggak keluar, sayang banget gitu, nanti nggak unleash potensinya dan suaranya jadi nggak clear gitu. Itu mungkin untuk menjawab Mbak Asi ya. Atau memang nyamannya nanyanya lewat kolom chat gitu ya. Ya ini pada nanya lewat kolom chat ternyata ya. Oke, Gusti ini saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Bagaimana mengatasi grogi saat public speaking? Ini Bang Kodri sama Coach Suhab nih yang ahli. Tapi intinya gini, biasanya orang grogi karena ada rasa takut sama audiens gitu ya, ada rasa nggak pantas, inferior dan lain-lain. Nah, tipsnya adalah semua audiens itu manusia makan nasi biasa aja gitu ya, nggak usah takut sama Allah aja, jangan sama manusia kira-kira gitu. So Bapak Ibu sekalian, sama manusia, walaupun Bang Kodri ini saya bilang ya jauh lebih dulu memulai, tapi saya nggak takut sama Bang Kodri ya. Yang ada rasa takutnya saya rubah jadi respect, hormat, akhlaknya bagus, etikanya bagus, pilihan katanya santun, dari dalam hati memang hormat sekali gitu ya. Jadi kebanyakan kita takut sama makhluk, takut sama bos, takut sama direktur, takut sama komisaris, takut sama supervisor, takut sama manajer, takut sama kepala sekolah, takut sama dosen, rektor. Padahal mereka manusia semua gitu ya, nggak pantas ditakuti. Takutnya pada Allah saja, pada Tuhan saja. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Gusti. Mudah-mudahan ini Mas Gusti. Tampar yang mana sih? Oh nggak hidup kameranya. Saya jadi grogi tadi biasa aja, kemudian bahasa tubuhnya tadi power pose ya, dikurangi hormon kortisolnya, kemudian dibikin powerful dari first impression 4 detik pertama dengan senyuman dan bahasa tubuh. Respect itu kata mentor saya Pak Handri Satriago. Pak Handri ini adalah presiden direktur dari General Electric ya, beliau walaupun difabel tapi tetap semangat. Pesannya adalah respect itu adalah senyum kita kepada komisaris, presidir, menteri, presiden, sama kualitas manisnya senyumnya dengan pemulung, security, office boy, siapapun. Gitu ya. Jadi pastikan senyum kita memang berkualitas kepada siapapun. Ya, the best performance dimanapun, kira-kira gitu. Mau berbayar kayak, mau gratis kayak, pokoknya kasih yang terbaik. Nah, kira-kira gitu. Ini jawaban dari Mas Gusti panjang juga ya. Mas Reza, kalau elevator pitch perlu jabat tangan dahulu, Coach. Sekarang era pandemi ini nggak semua orang juga nyaman jabat tangan gitu ya. Lihat juga karakter orangnya, riset dulu, lihat gimana dia pakai masker terus nggak keluarganya. Kalau maskernya dijaga, protokolnya bagus, jabat tangan jadi nggak pas gitu ya. Mungkin bisa dengan tangan di sini, atau bisa dengan apa kabar Pak, atau tangan di kepal. Sesuaikan juga karakternya. Kalau orang Medan kayak jabat tangan nggak ada masalah gitu ya.
lihat juga profil orangnya ya. Jadi kayak Pak Sandi tadi tuh saya yakin, saya belum nanya sih, tapi feeling saya nggak jabat tangan, dia akan langsung Pak Dahlan izin, padahal saya tahu Bapak sibuk, tapi saya tahu Pak perusahaan Bapak butuh restrukturisasi dan saya pengen support. Ada waktu Pak sebentar, kayaknya nggak pakai jabat tangan karena orang bergerak dengan timnya gitu ya. Jadi itu sangat customize, jabat tangan tidak ada aturannya. Ini masalah kecerdasan emosional, timing, lihat juga kondisinya, jangan sampai gara-gara jabat tangan malah awkward dan fail gitu ya, sebelum kita nyamain produknya. Mas Fadlan, Coach butuh berapa lama latihan agar pitching ini berdampak? Latihan ini 10.000 jam terbang kata Daniel Goleman ya. Jadi memang jam terbang ini penting, bukan jam terbang tampil, jam terbang mengkonsep, jam terbang buat skrip, jam terbang tampil dengan intonasi yang powerful, jam terbang membaca profil atau riset audience, riset customer kita. Ini semua butuh jam terbang ya. Bahkan WhatsApp kita itu ada energinya. Kita WA orang, SMS orang, email orang, ada energinya. Dan itu memang butuh jam terbang juga, ngelatih energi di kalau kata Bang Kodir itu inner game-nya gitu ya. Bagaimana self talk dan power-nya, self confidence-nya. Mohon share teknik cepat membuat suara lebih lantang dan merdu, terutama untuk presentasi dalam jangka waktu yang lama seharian. Wah, Mas Rahadian, gimana ya ini lantang dan merdu ini? Apa ya? Nggak ada. Ini ya memang kita yang bisa manage kekuatan kita sendiri, Mas Rahadian. Ada orang yang teriak-teriak bentar udah hilang suaranya, gitu ya. Tapi ada orang yang teriak-teriak seharian, powerful terus, gitu ya. Kayak Tony Robbins tuh ngajar dari pagi sampai jam 12 malam gitu, teriak-teriak terus tapi energinya besar. Kenapa? Memang udah melatih sistem energinya, cara dia menyampaikan, panggilan why-nya juga kuat, niatnya juga kuat, sehingga powerful banget walaupun jangka waktunya lama. Jadi memang ini latihan juga, ada faktor latihan sama membaca kekuatan kita juga gitu ya. Kalau kita terlalu memaksain kadang-kadang habis besoknya nggak bisa juga. Jadi memang gimana total dalam berkarya tapi tetap memanage juga energi kita untuk besok tetap bisa continue berkontribusi. Mudah-mudahan menjawab Mas Rahadian. Coach, bagaimana mengalihkan pandangan audiens ketika kita sedang speech? Ngapain dialihkan? Justru audiens itu harus memandang mata kita, gitu ya. Mengalihkan pandangan audiens, ya. Mungkin audiens selama ini memang fokusnya ke gadget. Nah, gimana audiens fokus ke kita? Kalau muka kita lebih lebih nyebelin daripada gadget, ya orang nggak akan melihat kita dong, mending lihat gadget, gitu. Ya, jadi memang gimana kita seru? Tadi tugas kita tadi, kita nyampein apapun. Semua hal penting tadi gimana kalau kita nyampein jadi powerful, jadi seru, jadi excited gitu ya. Ini memang butuh kombinasi antara gestur, senyum, materi, produk, sinkronisasi, dan bagaimana kita bisa bikin orang lain connect sama kita terus-menerus ya. Dan ini memang sekali lagi butuh variasi, kreativitas, dan lain-lain. Seperti saya, materi saya kan bukan hanya saya sharing, tapi ada video-video yang saya pilih juga untuk ngasih value tambahan, ngasih manfaat. Mas Fatahila, izin bertanya apakah ada tips saja untuk membiarkan orang dengan mudah? Tips rahasianya doa. Doa ini senjatanya umat yang meyakini gitu ya, sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa. Doa, kemudian minta doa orang tua, pemula apalagi. Minta doa orang tua, perbaiki diri, jauhi maksiat, berdoa kepada Allah. Kemudian latihan, baru kita approach orangnya, meyakinkan orang lain gitu. Kadang-kadang saya juga meyakinkan dosen pembimbing saya itu minta doa orang tua habis-habisan gitu, karena skill pitching saya udah habis. Gimana caranya agar meyakinkan, kadang-kadang killer banget gitu kan, kita harus minta doa orang tua, tambah sedekah lagi, sungkem kalau perlu, itu memudahkan semuanya ya. Jadi kadang-kadang sama istri juga kalau ada kondisi yang emergency, kadang-kadang akan dilakukan hal-hal yang pemulus atau pelicinnya gitu ya. Biasanya Bun ini berat, sedekah ekstrimin ya, di ekstrimin supaya bisa menghadapi kondisi yang sulit. Jadi memang energi ini ngaruh banget, Mas Fatahila, nggak bohong. Bagaimana sholat kita, ibadah kita itu membuat energi kita, kumparan energi kita semakin berkah dan memudahkan kita untuk pitching kemanapun. Mungkin itu saja malam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Saya nggak tahu nih Mas Irham saya ini pengen nanya atau pengen foto bareng lagi nih. Mas Irham saya resen mau nanya. Oh mau nanya, silakan. Nanya apa nih? Sebagai orang kuanta nanya apa nih Mas Irham? Mau nanya tentang pitching. Silakan. Ya. Jadi gini Coach, kalau kita pitching kan kayak yang Coach bilang tadi, ada bermacam tuh, ada yang detik, menit, bahkan ada yang setengah jam atau gimana. Nah yang mau saya tanyakan itu Coach, gimana ketika kita presentasi, ketika kita mau mengedepankan apa yang mau kita sampaikan ke audiens kita Coach. Kalau misalnya di tengah-tengah kita ngeblank gitu guys, kayak kita ini udah persiapan nih, tapi kan kalau misalnya ngeblank itu nggak menuntut kemungkinan gitu guys. Jadi hal terbaik apa yang harus kita lakukan ketika itu guys? Begitu. Ya. Terima kasih guys.
Thank you Mas Ramsyah. Jadi memang nggak semua hal itu bisa lancar gitu ya. Sekali lagi ada banyak cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita yakin bahwa ternyata memang bukan kita yang jago pitching gitu ya. Bukan kita yang jago dealing, semua adalah anugerah dari Allah, bimbingan Allah sehingga kita mampu ngedilin sesuatu gitu. So, saya tadi di tengah-tengah gitu ya, sharing di mana-mana nggak ada masalah. Baru di sini tadi ternyata memori laptop saya full dan video nggak bisa keputar gitu ya. Itu kan bisa bikin blank itu Mas Irham. Gitu ya. Nah, yang bisa bikin hormon kita tetap tenang memang adalah pernafasan, ketenangan. Tadi saya sambil diem sambil nyari filenya tuh. Lah ini di PPT ini nggak keputar juga. Berarti saya harus nyari file intinya. Nih filenya di mana, folder mana nih saya cari pelan-pelan. Keringetan juga, tapi nafas tetap dijaga. Karena orang itu bisa sampai blank itu karena kortisolnya sudah penuh. Hormon kortisol itu bisa bikin orang sampai kebelet ke toilet, keringat dingin, keringat jagung, tremor, dan lain-lain. Nah, kalau udah kortisolnya terlalu over, nah ini orang bisa blank, bisa lupa, diajak ngobrol pun nggak bisa. Anda Irham Syah? Bukan. Anda nggak ngerti Anda ini masih hidup atau ya udah nggak bisa lagi diajak ngobrol gitu. Artinya apa? Tetap tenang, atur nafas, speed recovery dengan minum air putih, tenang. Minta maaf sama audiens, mohon izin audiens, saya jujur aja ini tekanannya luar biasa. Saya izin dulu untuk minum air putih dulu, boleh ngakuin aja Mas Irham, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Saya pun bisa deg-degan kalau filenya nggak keputar gitu ya. Nah, banyak orang memang belum terlatih, belum tenang, sehingga akhirnya di tengah-tengah nyerah. Kalau nyerah itu ya udah nggak bisa lagi maju, nggak bisa ngaruh banget ke first impression, ngaruh banget ke value. Makanya tadi luruskan niat, perbaiki niat lagi. Mudah-mudahan sih bisa recovery dengan cara masing-masing. Pernafasan, air putih, pegang sesuatu agar nggak jatuh, ke toilet, whatever. Pokoknya recovery lagi dan bangkit lagi. Akui kesalahan, akui tadi memang ada problem, dan coba bangun lagi impresi yang terbaik. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Irham ya, cara recovery. Coach, terima kasih Coach. Oh, masih ada lagi pertanyaan nih. Coach, apakah ada tips menghindari kata-kata yang sifatnya basa-basi, tidak perlu saat presentasi, karena suka spontan, tidak ada sadari, takutnya bikin audiens bosan? Iya, jadi memang basa-basi ini lihat durasi juga gitu. Kalau kita lihat Pak Sandi tadi, kita tahu bahwa ternyata basa-basi ini bahaya juga gitu. Kita nggak bisa sembarangan ngomong basa-basi, karena basa-basi ini bikin nanti kita nggak bisa dapetin value-nya ya, dan akhirnya nggak deal gitu. Makanya di video Pak Sandi itu, Pak Sandi menyampaikan bahwa kalau basa-basi maka saya nggak akan berubah nasib saya gitu ya. Ini contoh kalimat basa-basi nih. Di videonya ada lanjutannya sebenarnya. Contoh kalimat basa-basi ya, kita lihat. Saya. And the rest is history. 90 detik waktunya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Pak Ari dan teman-teman, bahwa mungkin bukan Pak Dahlan, mungkin bukan sekelas Jawa Pos, tapi kita harus siap untuk momen-momen seperti itu. Karena kesempatan hanya datang sekali atau 2 kali maksimum. Kalau kita tidak siap, coba bayangkan kalau saya tidak berlatih, saya akhirnya berbasa-basi. Halo Pak Dahlan, apa kabar Pak Dahlan? Ibu sehat? Gimana anak-anak? Azrul gimana? Sekolahnya udah selesai. Ting, terbuka, masuk ke dalam. Oh gimana Jawa Pos Pak? Lagi ini ya, turunnya Pak ya, krisis Pak. Akhirnya ting, kebuka nggak jadi apa-apa. So, be concise, to the point, dan deliver value. Dan value yang saya deliver adalah restrukturisasi yang tidak perlu biaya jika tidak berhasil, hanya mengeluarkan biaya jika restrukturisasinya berhasil dan mendatangkan keuntungan. Itu yang menjadi pelajaran yang... Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mas. Sorry ini siapa nih tadi? Aristiarini Iswari. Ya. Jadi basa-basi itu lihat juga durasi, lihat yang kita hadapi. Kalau sama teman kita ya nggak apa-apa lah, waktunya panjang, basa-basi aja dulu, ngobrol ngalor ngidul dulu 3 jam, baru sampein produk yang kita mau tawarkan. Tapi untuk orang khusus seperti pimpinan Jawa Pos Group, Pak Dahlan, kita perlu direct tuh, tap deal, nah gitu ya. Jadi memang lihat kondisi, personalize, sesuaikan dengan keadaan, dan bagaimana membawakan. Pertanyaan cukup ya. Nuriana Pustasari, Mbak Nuriana, bagaimana cara menggunakan ice breaking? Ice breaking itu beda lagi tekniknya, itu juga butuh mental, butuh kita ngatur instruksi, do and don'ts, instruksi, cara membawakan, senyuman, insight, dan lain-lain. Ini perlu latihan ya, nggak bisa tiba-tiba bawa ice breaking, tiba-tiba lucu, keren, seru, nggak bisa. Pertamanya pasti bingung,
baca-baca catatan juga, kayaknya salah instruksi, terbalik-balik gitu ya, orang nggak paham ini kemana Pak, harus bagaimana, namanya tahapan kita berproses. Stand up comedian semuanya juga pakai teks, mereka berlatih punchline, dan mereka latihan dari kecil-kecil, di forum-forum kecil, mereka dulu garing, lama-lama lucu, valuable, makin lama makin mahal, makin powerful. Mudah-mudahan menjawab Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Saya tutup dengan quotes dari Bruce Lee. Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut orang yang punya 1 jurus tapi dilatih ribuan kali daripada orang punya ribuan jurus tapi nggak pernah dilatih. Percuma ikut banyak webinar dengan Coach Suha, public speaking, ikut training skill, ikut training negotiation skill, presentation skill, tapi kalau nggak pernah presentasi, nggak pernah pitching, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah meyakinkan, percuma. Ya, tidak ada gunanya pelatihan dan pelatihan. Dan yang kedua adalah quotes dari Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup, kalau kerja sekedar kerja, kera-kera di hutan juga bekerja. Pastikan setiap aktivitas kita sebagai mahasiswi, karyawan, pengusaha, apapun, semua bernilai ibadah. Jangan sampai makin sukses, makin jauh dari Allah, namanya istijroj. Pastikan kesuksesan kita membuat kita makin berkah, makin mantap ibadahnya, makin berkah keluarganya, di dunia bahagia, di surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Abi Anda izin sebentar boleh? Oh iya, silakan Coach. Saya mau sungkem sama guru saya sebentar. Belum balik ini. Coach Ari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini dahsyat banget ilmunya buat kita semuanya, kawan-kawan di sini. Dan terima kasih sudah support Quanta malam hari ini untuk terus bisa berbagi, untuk bisa terus benar-benar memberdayakan, mencerahkan bangsa ini. Dan yuk sama-sama kita doain supaya Coach Ari beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Kemudian selalu diberikan semangat terus, ya ilmunya terus mengalir, berkahnya terus mengalir. Dan apapun yang sudah diajarkan kepada kita semua malam ini bisa kita praktekkan dan tentunya bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Coach Ari dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Kodrisha. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk mengisi form daftar hadir yang sudah tim Quanta share di kolom chat ya. Jadi teman-teman boleh ngisi dulu linknya yang sudah di-share. Dan saya informasikan kembali pada rekan-rekan semuanya kalau Speak to Lead ini bukan Speak to Lead terakhir. Jadi kita masih ada kelas selanjutnya setiap Rabu malam. Jadi pastiin buat follow IG Quanta @QuantaEdutama dan juga follow IG-nya Coach Habibi dan Coach Kodrisha @HabibiSuhab dan juga Kodrisha Siregar. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir malam hari ini dan juga terima kasih kepada Coach Ari yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang saya yakin sangat bermanfaat buat kita semua yang hadir malam hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan, semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat. Dan saya Bianda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit nanti. Coach Ari, dahsyat. Terima kasih Coach, terima kasih Coach Ari, luar biasa. Thank you. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya Pak Adi. Ada soko guru kita, lo hilang. Mana nih? Pak Adi gitu disapa langsung hilang deh ya. Hah?